Selamat siang Pak, Bu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Desain Tempat Sampah untuk Pemilahan Sampah yang Efektif dan Efisien. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami perkenalan. Perkenalkan, nama saya Windasari Butar-Butar dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S20036. Nama saya Guntur Agustus Sinaga dari Prodi Informatika dengan NIM 112006. Nama saya Siska Rometo Manulang dengan NIM 12S20056 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Evanston Simbulan, NIM 11S20026 dari Prodi Informatika. Nama saya Christopher Atmaja Siburian dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 14S20021. Nama saya Gracian Liester Simanjuntak dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S247. Nama saya Agnes Francis Kalismawati dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S20018. Perkenalkan, nama saya Nipertiti Siboya dan 12S20015 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Sinta Silalahi, NIM 21S238 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Sevi Sinomora dari Prodi S1 Teknik Bioproses, NIM 31S20007. Demikianlah perkenalan kami. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Oke, yang pertama latar belakang. Danau Toba merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba merupakan tempat wisata yang sering kali dikunjungi oleh banyak orang karena memiliki keindahan alam yang masih alami. Namun akhir-akhir ini Danau Toba mengalami permasalahan yang dianggap sebagai tantangan yang harus ditangani secara serius, yaitu tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang dari suatu sumber hasil dari aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh Danau Toba. Penyebab masalah sampah yang terjadi karena pengunjung atau masyarakat membuang sampah sembarangan. Hal ini menyebabkan sampah-sampah berserakan di mana-mana. Selain itu, masyarakat atau pengunjung juga kesulitan untuk mengetahui yang mana tong sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Karena ketidaktahuan masyarakat untuk menggunakan tong sampah sesuai fungsinya secara benar, oleh sebab itu kami ingin membuat desain tempat sampah untuk pemilah sampah yang efektif dan efisien. Kami akan mendemonstrasikan tong sampah tersebut dalam sebuah miniatur yang terbuat dari styrofoam. Tempat sampah ini disediakan di beberapa titik jalan supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Tempat sampah yang dirancang adalah tempat sampah organik dan non-organik. Ini disediakan sebagai upaya pemilihan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik, agar masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut tidak membuang sampah secara sembarangan pada tempat sampah tersebut. Kami juga membuat logo pada tong sampah tersebut agar orang-orang yang berkunjung ke Danau Toba paham dan mengerti yang mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan proyek kami ini. Tujuan yang ingin didapat dari perancangan ini adalah untuk mengajak pengunjung atau masyarakat dalam menggunakan tong sampah secara benar, karena Danau Toba itu merupakan salah satu tempat wisata yang sangat indah. Selanjutnya, masyarakat lebih mudah dalam memilah sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, memudahkan petugas kebersihan daerah setempat dalam pembuangan dan pengolahan kembali. Yang keempat, menciptakan udara yang lebih sehat, lingkungan yang bersih, dan air yang lebih steril. Yang kelima, ada mengurangi pencemaran sampah di Danau Toba, sehingga bisa meningkatkan daya tarik wisata yang bisa menguntungkan masyarakat setempat.
Selanjutnya, metode pelaksanaan dari proyek kami ini adalah yang pertama itu mencari permasalahan di sekitar Danau Toba dan solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya itu mengevaluasi solusi. Dan selanjutnya proses perencanaan pembuatan miniatur tempat sampah, di mana yang pertama itu ada mencari desain tempat sampah yang ingin kami buat, dan dua, mencari desain logo tempat sampah yang akan kami buat, dan ketiga, menguji keefektifan tong sampahnya dengan menyebarkan kuesioner. Yang selanjutnya metode membuat miniatur tempat sampah. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk pembuatan miniatur tempat sampah yaitu yang pertama gunting, yang kedua pisau cutter, dan bahan utama pembuatan miniatur yaitu styrofoam. Selanjutnya yaitu metode pembuatan. Langkah pembuatannya yang pertama adalah melakukan pengukuran terhadap styrofoam, yang dimana tingginya yaitu 40 cm, lebar alas yaitu 20 cm, dan lebar tutupnya yaitu 30 cm. Yang kedua melakukan pemotongan kerangka, dan ketiga melakukan pemasangan kerangka, dan yang terakhir menambahkan logo. Dan kami akan menampilkan video pada proses pembuatan miniatur tempat sampah kami.
Berikut adalah tempat sampah yang telah kami buat. Pada tempat sampah ini kami menjual logo yang akan ditampilkan. Kenapa? Karena kebanyakan tempat sampah hanya menunjukkan tulisan organik dan non-organik, dan masyarakat cenderung sulit untuk mengetahui sampah apa yang akan masuk ke tempat sampah tersebut. Dari hasil yang kami dapatkan, 100 responden sebanyak 70 orang benar dalam memilih jenis tempat sampah organik yang telah dibuat, dan 51 orang benar dalam memilih tempat sampah anorganik yang telah dibuat. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah organik memiliki keefektifan yang tinggi daripada tempat sampah anorganik, sehingga tempat sampah anorganik perlu perbaikan lagi. Di sini adapun keunggulan tempat sampah yaitu ada 4. Yang pertama, desainnya mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat karena ada desain gambar sampah organik dan anorganik. Yang kedua, adanya anggaran yang diperlukan tidak begitu mahal karena masih bisa memanfaatkan tempat sampah yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, pembuatan tempat sampah tidak terlalu sulit. Dan yang terakhir adalah adanya logo timbul yang dibuat khusus pada tempat sampah anorganik dan organik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sampah adalah barang atau benda yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak berharga. Jenis sampah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dapat diuraikan secara alami. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbarui seperti mineral dan barang-barang dan bahan-bahan tambang. Banyaknya timbunan sampah di sekitar Danau Toba disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan dan memilah antara sampah organik dan anorganik. Dalam penelitian ini, kelompok kami mengevaluasi masalah, memberikan solusi, dan mengujinya. Kami memberikan solusi berupa perancangan desain logo tempat sampah yang dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Untuk menguji solusi ini, kami mengadakan survei melalui kuesioner dan terbukti bahwa solusi ini efektif. Selanjutnya, saran. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya. Yang kedua, memberikan solusi dan mengujinya. Yang ketiga, peneliti selanjutnya sebaiknya memperhatikan bagian metode, target kuesioner, dan keterbatasan alat dalam membuat model asli. Baiklah, saya akan membacakan mengenai pembagian tugas. Yang pertama, untuk bagian pembuatan miniatur produk terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Guntur Agustin Sinaga, yang kedua Winda Sari Butar-Butar, yang ketiga Nefertiti Sibuaya, yang keempat Yasinta Silalahi. Yang kedua, untuk bagian membuat laporan akhir terdiri dari 5 anggota. Yang pertama bab 1 Yosepin Simamora, bab 2 Gracenly Simanjuntak, bab 3 Siska Manulang, bab 4 Ivan Stone Simbolon, dan bab 5 Gracenly Simanjuntak. Untuk yang ketiga, untuk bagian pengeditan video, yang pertama ada Christopher Siburian, yang kedua ada Agnes Lisnawati, dan yang terakhir untuk bagian pembuatan slide presentasi ada 1 anggota yaitu Siska Manulang. Baiklah, demikianlah presentasi kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih.